Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyebab apa saja yang dapat membuat AC menjadi tidak dingin, seperti penyebab outdoor AC mati dan lain-lain. Begitu juga langkah-langkah pengecekannya dari awal. Jadi teman-teman, AC yang kali ini akan kita cek adalah AC split konvensional atau AC standar. Untuk pengecekannya akan kita mulai dari pemeriksaan sistem kelistrikan dari setiap komponen dan juga menganalisa gangguan apa saja yang dapat diakibatkan apabila salah satu komponen AC rusak, seperti penyebab kompresor mendengung, tidak mau start, dan lain-lain. Untuk pengecekan AC ini, teman-teman juga memerlukan alat mandatory seperti dashpan, manifold, tang ampere, dan juga ammeter. Langkah pertama, kita mesti menghidupkan AC dengan remote, kemudian atur mode AC menjadi mode cool. Mode cool ini umumnya ditandai dengan gambar kepingan salju, jadi mode cool ini berfungsi untuk mendinginkan ruangan sesuai dengan settingan temperatur pada remote. Bagi teman-teman yang remote AC-nya rusak, kita juga dapat menghidupkan AC dengan menghidupkan tombol manual pada unit indoor. Jadi setelah kita menghidupkan AC, hal yang perlu kita perhatikan adalah kipas blower ya teman-teman. Pastikan bahwa kipas blowernya itu berputar. Kalau tidak, ini akan menyebabkan suhu dingin pada evaporator tidak dapat dihembuskan oleh blower. Langkah selanjutnya yaitu mengecek dengan output. Jadi untuk mengecek dengan output dari modul AC, kita harus membuka tutup casing indoor terlebih dahulu dan juga tutup terminal power AC. Jadi teman-teman, di sini terdapat 3 buah kabel yang menuju ke unit outdoor, yaitu kabel fasa, netral, dan ground. Kemudian kita cek menggunakan dashpan apakah pada terminal nomor 1 ini sudah mengeluarkan tegangan atau belum. Untuk mengecek dengan output dari modul AC ini, sebaiknya tunggu beberapa menit setelah AC dihidupkan. Karena modul AC umumnya mengirimkan tegangan listrik beberapa menit setelah AC dihidupkan. Oke teman-teman, pada pengecekan ini, kerusakan yang dapat terjadi adalah apabila tegangan output yang dikeluarkan oleh modul AC ini mati hidup dalam waktu yang singkat, maka dapat dicurigai bahwa termistor sudah mulai rusak. Untuk kemungkinan lainnya adalah modul PCB AC bermasalah. Solusinya adalah dengan mengganti termistor, dan apabila masalah masih terjadi, kita bisa mengganti modul PCB AC dengan yang baru. Setelah pengecekan unit indoor tidak ada masalah, kita lanjut ke bagian outdoor. Sama halnya pada unit indoor, kita harus memastikan kembali untuk tegangan supply yang masuk pada unit outdoor apakah sudah ada atau tidak. Hal ini untuk memastikan apakah kabel instalasi dalam keadaan baik. Kemudian pastikan fan outdoor bekerja ya teman-teman.
Fan outdoor ini berfungsi untuk membuang panas yang berasal dari kondensor. Oleh sebab itu, apabila kita merasakannya dengan tangan dan terasa hangat, bisa dikatakan AC bekerja dengan baik. Ini adalah keadaan fan yang hanya tertiup oleh angin, dan ini adalah jika keadaan fan hidup dengan normal. Kemudian pastikan juga kebersihan kondensor agar AC bekerja dengan efisien. Ini adalah contoh kasus apabila fan mati ya teman-teman, sedangkan kondisi kompresornya masih hidup. Jika ini dibiarkan, maka lama-kelamaan akan menyebabkan kompresor menjadi overheating, sehingga menyebabkan overload bekerja dan kompresor akan mati. Jadi apabila kompresor panas dan sampai overload gara-gara fan-nya mati, untuk mengatasi hal ini sebaiknya teman-teman cek dulu kondisi kapasitor fan, kemudian ganti apabila sudah rusak. Untuk video cara pengecekan kapasitor saya cantumkan pada link di atas ya teman-teman. Selanjutnya, jika kapasitor sudah diganti tetapi fan tidak mau hidup, ada kemungkinan motor fan sudah rusak ya teman-teman. Jadi kita harus mengecek kembali kondisi motor fan. Kita lanjut ke pengecekan kompresor. Jika kompresor tidak mau hidup, sedangkan fan-nya normal, langkah pengecekannya adalah kita cek dulu kondisi kompresornya, apakah sedang overload atau tidak. Kemudian kompresor yang overload ditandai dengan bodi kompresor yang panas. Dan untuk penyebab kompresor bisa overload, ada beberapa faktor ya teman-teman. Di antaranya yaitu temperatur kondensor yang tinggi, seperti akibat dari fan outdoor yang mati. Kemudian sistem AC overcharge, yaitu terlalu banyak refrigeran di dalam sistem. Kemudian kausan pada kompresor macet, dan juga kompresor kehilangan oli. Itu adalah penyebab-penyebab yang mengakibatkan kompresor overload. Nah, bagaimana jika tegangan suplai listrik ada, motor fan normal tetapi kompresor mati, dan ketika kita menyentuh kompresor tidak terasa panas sama sekali. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan pengecekan overload, kita pastikan dulu bahwa suplai listrik pada AC sudah mati. Untuk kasus seperti ini, kita pastikan dulu kondisi overloadnya apakah masih dalam keadaan bagus atau tidak. Jadi teman-teman, jika overload ini sampai rusak, maka dapat menyebabkan kompresor menjadi mati hidup secara berulang. Selain itu, kompresor juga bisa mati total jika overload sudah putus. Oke teman-teman, untuk memeriksa overload ini kita bisa menggunakan ampermeter untuk memastikan kontinuitas dari overload tersebut, sehingga kita dapat menentukan apakah overload dalam keadaan baik atau tidak. Untuk mengecek overload dengan ampermeter, kita bisa menggunakan mode dioda yang berisi buzzer, kemudian hubungkan kedua probe ampermeter dengan kedua konektor overload. Jika ampermeter berbunyi beep, maka overload dalam keadaan bagus, dan jika tidak berbunyi, maka overload bisa dikatakan sudah rusak. Lanjut ke nomor 3, kali ini kita akan membahas mengenai penyebab kompresor tidak mau start atau kompresor mendengung yang diakibatkan oleh kapasitor kompresor yang sudah rusak. Jadi teman-teman, kapasitor kompresor pada AC ini berfungsi sebagai penggerak pertama kompresor, sehingga apabila kapasitor rusak, kompresor akan mendengung karena tidak dapat melakukan starting. Jadi teman-teman, untuk mengecek kapasitor kompresor kita dapat menggunakan dua cara, yaitu cara pertama adalah dengan melihat kondisi fisik kapasitor.
Kapasitor yang sudah tidak bagus atau rusak biasanya terlihat menggelembung, atau bisa juga terdapat bekas terbakar pada kapasitor. Cara yang kedua, kita dapat mengecek kondisi kapasitor dengan menggunakan ampermeter. Sebelumnya saya sudah pernah membuat artikel mengenai cara mengecek kondisi kapasitor AC di web saya, yaitu xchan.com. Untuk linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Jika kapasitor menunjukkan ke kanan dan kembali ke kiri menuju resistansi yang lebih tinggi, maka ini dapat menunjukkan bahwa kapasitor masih baik. Ini adalah jika kapasitor diukur seperti ini, maka dikatakan kapasitor sudah jelek karena muatan yang disimpan tidak utuh lagi. Bagaimana jika pada tahap pengecekan sebelumnya sudah dilakukan dan semua dalam keadaan baik, tetapi kompresor tetap tidak mau hidup? Jadi teman-teman, solusinya adalah kita akan mengecek kondisi dari kompresor tersebut melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu memeriksa hubungan antara gulungan motor dengan bagian luar, atau bisa juga dengan ground dengan menggunakan ampermeter. Jadi teman-teman, pada tahap ini kita akan mengecek masing-masing terminal SCR untuk memastikan tidak adanya kontak bodi atau short bodi pada kompresor. Teman-teman juga bisa melepas kabel pada terminal kompresor untuk memastikan tidak adanya kontak bodi. Jadi setelah memastikan tidak adanya short bodi pada kompresor, teman-teman juga bisa melakukan pengecekan tahanan SCR, di mana fungsi dari pengecekan ini berfungsi untuk membandingkan tahanan gulungan motor apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Selain itu, pengecekan ini juga berfungsi untuk mendeteksi kontinuitas antara terminal untuk memastikan tidak ada gulungan yang putus. Jadi teman-teman, apabila dalam pemeriksaan ini hasilnya baik, ada kemungkinan juga terjadi kerusakan pada sistem mekanik kompresor. Salah satu permasalahan AC split konvensional yang tidak kalah pentingnya yaitu kompresor AC yang jalan terus. Jadi ini adalah permasalahan AC yang membuat tagihan listrik menjadi boros. Kemungkinan dari penyebab gangguan ini adalah yang pertama yaitu termistor yang sudah rusak. Jadi teman-teman, termistor ini berfungsi sebagai otomatis pengatur suhu ruangan. Cara kerjanya yaitu jika suatu ruangan sudah mencapai suhu yang telah kita tentukan, maka termistor ini akan mengirim signal ke PCB modul untuk memutuskan arus listrik ke unit outdoor. Dengan begitu, kompresor akan standby beberapa menit. Kemudian, jika temperatur ruangan sudah mulai naik, termistor ini akan mengirim signal kembali untuk memerintahkan kompresor untuk hidup kembali. Jadi apabila termistor ini sampai rusak, ada kemungkinan kompresor akan hidup terus. Termistor ini juga dapat kita cek menggunakan ampermeter dan termogan untuk memastikan perubahan tahanan yang terjadi terhadap perubahan suhu yang diterima oleh termistor. Lanjut, yang kedua adalah sistem AC bekerja dengan kelebihan beban. Jadi teman-teman, dalam memilih sebuah AC, kita harus memperhitungkan kapasitas pendinginan sistem dengan luas ruangan yang didinginkan oleh AC tersebut. Sehingga ukuran AC yang kita pasang nanti tidak terlalu kecil, sehingga kerja kompresor tidak akan menjadi berat.
Yang ketiga adalah sistem replikasi kekurangan refrigeran. Jadi teman-teman, kurangnya refrigeran dalam sistem AC juga dapat mempengaruhi kerja kompresor. Itu disebabkan karena kurangnya refrigeran dalam sistem dapat membuat AC menjadi kurang dingin. Lanjut yang keempat adalah coil evaporator penuh dengan es. Jadi teman-teman, kalau evaporator AC blok es, ini biasanya ditandai dengan indoor AC yang terus meneteskan air. Selain itu, ruangan akan menjadi tidak dingin karena tidak ada aliran udara yang dapat melewati coil evaporator. AC yang blok es ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu blower indoor AC yang mati, evaporator kotor atau kemasukan oli, AC kurang freon, atau bisa juga disebabkan oleh pipa kapiler yang tersumbat. Yang terakhir adalah kondensor kotor. Jadi teman-teman, kondensor AC yang kotor juga dapat mempengaruhi efisiensi dan kapasitas pendinginan sistem. Jadi apabila kondensor AC teman-teman sudah terlihat kotor, lakukanlah cleaning AC untuk menjaga sistem AC bekerja dengan optimal. Jadi teman-teman, itu adalah beberapa penyebab AC tidak dingin yang saya bahas pada video kali ini. Walaupun masih ada beberapa gangguan AC yang belum dapat saya jelaskan, semoga dapat saya sampaikan pada video-video selanjutnya.